Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas IKMC 2019 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait merancang upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah lahan basah Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Alga Silvia Wulandari, Alia Zahira, Devliza, Rahmi Darmasari, dan Reka Alpatana. Di sini akan dibahas yang pertama, yaitu mengenai karakteristik masyarakat di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Letak geografis Kabupaten Banyuasin terletak pada posisi antara 1,30 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 104 derajat, 00 sampai 105 derajat sampai 35 bujur timur, yang terbentang mulai dari bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bagian timur dengan luas wilayah seluruhnya 11.832,99 km atau 1.183,299 hektar. Tanjung Lago merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuasin yang memiliki luas 82.010 hektar. Jumlah penduduk di Tanjung Lago, Banyuasin berjumlah 38.607. Laki-laki berjumlah 19.900 orang, sedangkan perempuan berjumlah 18.707 orang. Di Banyuasin, Desa Mulyasari itu mata pencarian sebagian besar yaitu sebagai petani. Usia petani di Desa Mulyasari berumur 25-65 tahun. Usia rata-rata petani merupakan usia produktif untuk bertani yang cenderung mengandalkan kemampuan fisik. 75% pekerja petani digeluti oleh laki-laki dan lebih dari 10% ditekuni oleh perempuan. Mayoritas petani berpendidikan SD atau SMP. Petani yang berpendidikan SD sebanyak 33% berpendidikan SMP sebesar 47,61%. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan petani yang lebih menganyam pendidikan SMA dan sarjana. Selanjutnya akan dibahas mengenai permasalahan kesehatan masyarakat pada lahan basah, terutama di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Yaitu yang pertama adalah penyakit diare, kusta, filariasis, dan juga malaria. Untuk yang bahas pertama yaitu mengenai penyakit diare. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, angka cakupan diare di Sumatera Selatan masing-masing sebanyak 73,79% untuk kategori umur, sedangkan 46,57% untuk kategori usia balita. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Selatan terjadi pada kategori semua umur. Berdasarkan hasil data rekapitulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin 2018, jumlah kasus diare ada sebanyak 28.561 kasus dan yang ditangani berjumlah 23.394. Kemudian penyakit kusta. Selama tahun 2018, kasus kusta baru yang berhasil ditemukan untuk diobati di Kabupaten Banyuasin adalah sebanyak 48 orang, terdiri dari 10 orang penderita kusta PB dan 38 orang penderita kusta MB. Dalam hal ini, endemisitas kusta Kabupaten Banyuasin tergolong daerah endemis rendah dengan angka penemuan kasus baru atau NCDR atau New Case Detection Rate yaitu kurang lebih 10 per 100.000 penduduk. Kemudian ada penyakit filariasis. Jumlah kasus klinis filariasis ini merupakan jumlah kumulatif yang dilaporkan dari waktu ke waktu, baik penderita lama maupun baru. Pada tahun 2016 di Kabupaten Banyuasin kini terdapat total 142 kasus, tetapi seiring waktu jumlah penderita yang masih hidup di tahun 2018 berjumlah 98 orang. Pada tahun 2017 menurun menjadi 41 orang dan tahun 2018 tidak temukan kasus kronis filariasis terbaru. Selanjutnya yaitu penyakit malaria. Data hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 menyebutkan insiden malaria pada penduduk Indonesia sebesar 1,9% ini menurun dari 2,7% di tahun 2007, sedangkan prevalensi malaria adalah 6%. Data dari Profil Kesehatan Sumatera Selatan 2015 menyebutkan jumlah kasus malaria klinis di Sumatera Selatan pada tahun 2014 sebanyak 42.060
dengan AMI 5,32 per 1000 penduduk. Di antaranya yang positif menderita sebanyak 2.842 orang. Sumatera Selatan memiliki beberapa daerah endemis malaria, 3 kabupaten dengan kasus tertinggi, di antaranya Kabupaten Lahat dengan API tertinggi yaitu sebesar 2,94 per 1000 penduduk. Selanjutnya mengenai permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan terjadi yaitu pertama terkait dengan air bersih, pembuangan kotoran atau tinja, pencemaran residu pestisida, dan polutan. Yang bakal dibahas yang pertama di sini yaitu mengenai air bersih. Pada daerah lahan basah Banyuasin, biasanya masyarakat mendapatkan air bersih dari PDAM. Selebihnya menggunakan sumur atau sumber lain. Namun masih juga terdapat masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan air sungai. Seperti yang dilakukan masyarakat Kabupaten Banyuasin, aktivitas sehari-hari yang dilakukan seperti ibu-ibu mencuci piring, serta pakaian di sungai, mandi di sungai, menggosok gigi di sungai, dan aktivitas lainnya yang menggunakan air sungai tersebut. Sehingga air sungai berwarna keruh kecoklatan. Apabila musim kemarau datang, maka akan terjadi krisis air serta dapat timbulnya penyakit. Kemudian, yang kedua mengenai pembuangan kotoran atau tinja. Kebiasaan negatif buang air besar sembarangan tentu saja terkait erat dengan tingginya prevalensi anak balita stunting di Indonesia. Tercatat ada sekitar 9 juta anak Indonesia mengalami stunting, yaitu kekurangan gizi kronis pada balita yang menyebabkan pertumbuhan otak dan fisiknya terganggu. Praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka mendorong penyebaran kuman yang menjadi penyebab kasus diare pada warga. Bagi anak-anak, dampak negatif buang air besar sembarangan sangat berbahaya karena asupan gizi mereka akan hilang percuma gara-gara terkena diare. Anak di bawah usia 2 tahun yang sering terkena diare berpotensi kekurangan gizi dan menjadi stunting. Begitu juga sebaliknya, anak yang kurang gizi lebih rentan terkena karena jamban sehat sangat penting agar tinja tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada pencemaran residu pestisida. Pestisida berperan sebagai salah satu komponen pengendalian hama. Pestisida masih diperlukan dalam kegiatan pertanian. Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida dalam bidang pertanian yang tidak sesuai dengan aturan yaitu pencemaran air dan tanah, pencemaran udara, timbulnya spesies hama yang resisten, timbulnya spesies hama baru dan ledakan hama sekunder, resurgensi, merusak keseimbangan ekosistem, dan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian di sini ada polutan. Sejumlah luhur penggunaan bahan kimia pertanian mampu dijadikan polutan bagi lingkungan jika tidak dikendalikan dengan baik. Pupuk dan pestisida mampu membawa cairan hujan dan mengendap di sungai dan badan cairan lainnya hingga terserap menuju ke cairan tanah. Pestisida kimia juga mampu mengakibatkan gangguan kesehatan bagi manusia, terutama organoklorida. Kontaminasi tanah juga bisa terjadi kesudahan atau suatu peristiwa penggunaan bahan kimia pertanian yang amat sangat. Kemudian ada akar penyebab masalah terjadinya kesehatan pada masyarakat. Yang pertama, diare. Diare ini adalah salah satu penyebab tingginya angka kejadian karena kondisi sanitasi lingkungan di wilayah lahan basah Banyuasin yang belum memenuhi syarat seperti sumber air bersih, jamban keluarga, tempat sampah, dan salur pembuangan limbah. Di masyarakat belum berjalan dengan optimal dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya kesehatan. Kemudian ada kusta. Kusta ini penyakit kulit yang sering terjadi di lahan basah di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Tanjung Lago, yaitu penyakit kusta. Penyakit kulit bisa disebabkan oleh berbagai hal meliputi faktor kebersihan diri, paparan dari zat berbahaya di lingkungan, infeksi, sampai masalah pada imunitas seperti alergi. Kemudian ada filariasis. Penyebab utama filariasis yaitu cacing. Akan tetapi penularan dan penyebaran melalui nyamuk. Pada lahan basah di Banyuasin, kesehatan lingkungan belum baik, sehingga hal tersebut membuat nyamuk bertebaran. Nyamuk yang terinfeksi ini disebut sebagai vektor filariasis, yang bisa menyebarkan infeksi lewat gigitannya. Ketika nyamuk yang terinfeksi ini menggigit kulit seseorang, larva parasit akan diendapkan pada kulit dan masuk ke tubuh. Larva akan berpindah ke sistem limfatik, kemudian berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Siklusnya penularan akan terus terjadi seperti demikian.
Kemudian ada malaria. Malaria ini adalah kejadian tidak hanya dipengaruhi oleh biologi nyamuk dan kondisi habitat spesies nyamuk, tetapi juga oleh individu dan lingkungan. Kawasan lahan basah Banyuasin juga mendorong munculnya habitat Anopheles. Beberapa faktor sekolah fisik yang berhubungan dengan malaria antara lain tempat berkembang biak dan faktor lingkungan fisik lainnya, seperti garam, suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kehidupan nyamuk sebagai pembawa malaria dan parasit di dalam tubuh nyamuk itu sendiri. Kemudian di sini yaitu ada rencana program pemberdayaan masyarakat yang akan dibuat. Yang pertama yaitu ada sekolah lapangan terpadu. Di sini ada alasan kenapa program tersebut bisa terbentuk, yaitu karena rendahnya kualifikasi pendidikan petani menjadi salah satu indikator sulitnya menjalin komunikasi dan kepercayaan antar petani maupun antar petani dan juga pemerintah. Kesulitan dalam menjalin komunikasi antar petani menjadikan petani bersikap apatis. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan sistem pengelolaan lahan basah berkelanjutan melalui pelatihan dan pendidikan seperti sekolah lapangan terpadu. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pendidikan lingkungan tentang penggunaan bahan-bahan organik dalam pengelolaan tanah. Kemudian untuk sasaran kegiatannya yaitu adalah masyarakat, terutama pada masyarakat yang bermata pencarian petani di Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk metode pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan melakukan diskusi dan juga sharing, kemudian observasi dan wawancara. Sarana yang dibutuhkan yaitu lahan dan bahan. Ini adalah alokasi dana atau rencana anggaran dana pada program ini. Kemudian untuk alokasi waktu, pelaksanaan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan selama 2 minggu. Pelaksanaan dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu pada tiap minggunya. Kemudian untuk alokasi SDM yaitu kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Sriwijaya. Kemudian pembicara oleh mahasiswa Presgrad Sarjana Pertanian dan pengusaha pertanian sukses. Kemudian dosen pembimbing. Untuk program yang kedua yaitu pemberantasan jentik nyamuk dan PHBS. Alasan terbentuknya itu karena masih adanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nyamuk terutama pada masyarakat yang tinggal di lahan basah dan juga kurang sadarnya akan kebersihan sehingga bisa menyebabkan atau menularkan penyakit seperti malaria, filariasis dan juga diare. Sehingga masyarakat di sekitar banyak yang terkena penyakit tersebut. Tujuan kegiatan ini untuk membersihkan genang-genangan air dan juga tempat-tempat yang biasanya menjadi sarang nyamuk. Untuk sasaran kegiatan yaitu seluruh masyarakat Desa Mulyasari, Banyuasin. Metode pelaksanaan yaitu dilakukan dengan kerja bakti dan juga sistem pengasapan. Sarana yang dibutuhkan itu adalah fogging nyamuk. Ini adalah alokasi dana atau anggaran dana yang dibutuhkan pada program ini dan juga keperluan yang dibutuhkan pada rencana program ini. Kemudian untuk alokasi waktu yaitu pelaksanaan dilaksanakan selama 1 kali selama kegiatan. Dan alokasi SDM yaitu kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Sriwijaya, kemudian dosen pembimbing dan juga tukang fogging. Mungkin ini saja hasil presentasi dan penjelasan kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.